rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari demi hari telah kita lewati bersama. Mantap gitu. Mantap. Sampailah di hari ini kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir. Tanda bahwa perjumpaan kita akan semakin berkurang. Cakep. Dan wallahu a'lam, mungkin ini adalah hari-hari terakhir saya menyampaikan materi di Rumah Syariah. Apa amin? Nah, sudah saatnya untuk mantik tahun depan, insya Allah ada yang sudah harus menggantikan saya. Nah, Wahid siap-siap ya? Siap-siap apa saja di kamera kita. Nah, bagian ini akan disebut sebagai as-sina'at al-khams. As-sina'at al-khams. Ada 5 pembahasan yang di Asy-Syifa sendiri merupakan setengah dari pembahasan mantik. Pembahasan mantiknya ada 3 jilid. Setengahnya adalah as-sina'at al-khams ini. Sisanya adalah kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari kemarin sebagiannya, atau mabda paling dasarnya itu. Akan tapi mutaakhirin setelah zamannya Ibnu Sina, para ulama mutaakhirin minal manatiqah menjadikan pembahasan 5 ini menjadi pembahasan yang tidak panjang. Lebih panjang pembahasan tentang qiyas yang bi'tibari surahnya yang kemarin, tentang askalnya, tentang durubnya yang muntijah maupun yang tidak muntijah, tentang berbagai kemungkinan-kemungkinan yang jika kita bahas, yang jika nanti kalian masuk ke dalam mutawassit atau muntahinya nanti akan sangat panjang sekali. Masuk ke dalam misalnya kalian yang tingkat 2 usuluddin misalnya, baca tahdzib, itu kemungkinan-kemungkinan dalam qadaya itu sangat banyak sekali. Tafsilnya nanti di Asy-Syamsiyah akan lebih banyak lagi. Nah, para mutaakhirin kemudian lebih fokus ke dalam ashkal, dan titik itu cukup dikritik atau disindir oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani dalam syarah beliau terhadap Syamsiyah. Beliau mengatakan di situ bahwa sayangnya mutaakhirin banyak lebih ihtimam kepada suratul qiyas, kepada suar qiyas yang kita pelajari kemarin. Itu ketika sudah masuk pendalaman ya, kalau kita itu rata, pembahasannya rata, pembahasan mabda atau awali, hal yang menjadi dasar. Nah, tapi nanti kalau sudah masuk, itu adalah titik yang kemudian dikritik oleh atau yang disindir oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani. Beliau mengatakan sayangnya banyak mutaakhirin yang terlalu istighalnya kepada suarnya, tidak terhadap as-sina'at al-khams sebagaimana al-qudama melakukan itu. Sebagaimana qudama itu lebih fokus atau lebih banyak atau banyak sekali membahas as-sina'at al-khams, lebih panjang dibandingkan suar, dibandingkan bi'tibari surahnya. Nah, ini adalah pembahasan yang dimaksudkan oleh Imam Sa'duddin At-Taftazani, pembahasan 5. Ada as-sina'at al-khams, yang mana macam-macamnya berbeda-beda makomnya, yang mana macam-macamnya berbeda isinya. Ada qiyas-qiyas yang isinya adalah yakiniyat, maka akan menghasilkan sesuatu yang yakini, dan ada namanya qiyas-qiyas yang isinya yang tata'allaf min qadaya yakiniyah, maka ada namanya sendiri. Yang tata'allaf min qadaya
musallamah atau masyhurah ada namanya sendiri. Yang tata'allaf min qadaya maznunah atau maqbulah ada namanya sendiri. Yang tata'allaf min qadaya mukhayyilah ada namanya sendiri. Yang isinya adalah qadaya batilah syabiha bil haqqi ada namanya sendiri. Itu adalah 5. Itu adalah 5 macam dari hujjah atau qiyas bi'tibari al-madah. Yang pertama yang tata'allafu minal yaqiniyat, yang semuanya yakini maka akan menghasilkan yakini juga, dinamakan al-burhan. Nggak kelihatan? Nggak bisa. Itu habis. Miringnya? Kok enggak sih? Enggak. Ada macam-macam kekuatan dari qadaya. Kekuatan yang tertinggi adalah yakiniyah. Qadaya yang yakiniyah. Ini adalah kekuatan yang tertinggi di antara rutbah qadaya. Kemudian yang kedua adalah yang masyhurah atau musallamah. Masyhurah, baik masyhurah inda jami'in nas maupun inda qaifah. Kemudian musallamah maksudnya adalah musallamah yang musallamah inda al-khasm. Yang kita jelaskan. Yakiniyah nanti imma daruriyah atau nadhariyah. Daruriyah nanti ada 6. Baru 1. Nah, kemudian khotabah mabnunah atau maqbulah. Ini mukhayyilah. Mukhayyilah adalah qadiyah yang menjadikan kita menjadi hasilnya adalah makomnya saya tulis izharul haq. Ini qahru al-khasm atau
Khotabah adalah tertib. Nah, pada mulanya muncul sekelompok orang-orang yang menamai dirinya adalah Sufistoi, yang menamai dirinya sebagai ahlul hikmah. Sufistoi maksudnya adalah ahlul hikmah, sebagai orang yang berilmu. Akan tetapi mereka ternyata hanya bermain retorika saja, hanya bermain kata, akan tetapi isinya adalah sesuatu yang batilah. Akan tetapi disampaikan dengan bahasa yang bisa membuat orang mengiyakan. Ketika dibahas akal, pertama menemukan bahwa ini nggak mungkin seperti ini seharusnya salah. Tapi kenapa orang-orang kok mengiyakannya? Akhirnya dicari, benar salah. Kemudian dicari terus sampailah tercipta kaidah-kaidah yang membenarkan kesalahan atau yang menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam safsatoh. Sehingga kaidah-kaidah tersebutlah kemudian yang muncul dengan nama burhan. Dimulai dari safsatoh, kemudian muncul apa? Muncul jadal, debat, kemudian dicari, ditahqiq, muncullah kaidah-kaidah burhan. Bersamaan dengan safsatoh juga banyak terjadi al-khotabah dan syiar. Nanti akan kita jelaskan masing-masing dari 5 itu. Akan tetapi pembagian atau munculnya 5 ini tidak terlepas dari keadaan bangsa Yunani di zaman munculnya para orang-orang yang disebut sebagai Sofistoiyun, yang mana mereka menggunakan dalil-dalil. Mereka menggunakan dalil-dalil. Akan tetapi kiasnya, dalil-dalilnya yata'allaq min qadaya batilah, tapi syabiha bil haq, mirip dengan hak. Batilah syabiha bil haq. Kalau seandainya bukan karena syabiha bil haqnya, mereka tidak mungkin diterima. Tapi karena syabiha bil haqnya itulah mereka diterima. Qadaya batilah itu ada 2 macam. Ada zahiratul butlan, ada khafiyatul butlan. Yang zahiratul butlan tidak mungkin digunakan di dalam qiyas. Kenapa? Karena jelas-jelas salah. Tidak mungkin. Tapi yang digunakan di dalam safsatoh adalah yang khafiyatul butlan. Makanya disebut sebagai syabiha
bil haqqi. Kenapa? Karena khafiyatul butlan. Nanti akan kita jelaskan masing-masing dari contohnya. Oke, ini sudah diurutkan, walaupun urutannya ada beberapa ulama, ada beberapa versi. Urutan dari 5 silah ini ada beberapa versi. Ada yang mengawalkan safsatoh dijadikan nomor 3. Jadi burhan, jadal, safsatoh, kemudian khotobah, kemudian syair. Ada yang mengawalkan jadal sebelum burhan, karena orang akan bisa memahami burhan dengan baik ketika dia membahas bersama orang lain, sehingga kemudian akhirnya mencari kebenaran akhirnya ketemulah burhan. Jadi mulai dengan memiliki masalah terlebih dahulu, mulai dengan memiliki masalah untuk kemudian dia bagus dalam burhannya. Ini dalam mempelajari ya, dalam mempelajari Sina'ah Khoms ini, para ulama memiliki beberapa versi dalam mana dulu nih harus dipelajari, burhan dulu kah, atau jadal dulu kah, atau khotbah dulu, atau yang mana dulu. Itu kapan? Itu ketika kita mau masuk dalam menjelaskan satu-satu. Ketika kita makomnya adalah makom menjelaskan satu-satu, misalnya burhan kita selesaikan terlebih dahulu dalam 6 bulan misalnya. 6 bulan. Nah, burhan kita selesaikan terlebih dahulu dalam beberapa bulan, jadal kita selesaikan dulu dalam masing-masing ada porsinya beberapa bulan yang kita butuhkan untuk bisa matang di dalam pembahasan-pembahasan ini. Akan tapi makom kita di sini bukan makom itu. Makom kita di sini adalah mengenalkan apa itu burhan, apa itu jadal, apa itu ila akhirih. Sehingga tidak sempat untuk kemudian kita masuk ke dalam tafasil dari masing-masing dari kelima ini. Dan ini memang bukan dan ini memang yang gaya begini adalah gaya mubtadi'in fi ta'limihim. Begitu juga beginilah cara yang disampaikan oleh para guru-guru kita ketika kita juga masih duduk seperti kalian. Nah, pertama burhan. Burhan adalah qiyas yang yata'allaq min qadaya yaqiniyah. Qiyas yang terdiri dari qadaya yang sifatnya yakiniyah. Sedangkan yakiniyah ada yang daruriyah, ada yang nadhariyah. Yang daruriyah itulah yang kemudian disebutkan di dalam baitnya. Ketika kalian membaca mulai dari awal wa hujjatun naqliyatun aqliyah aqsamu hadhi khamsatun jaliyah khatabatun syi'run wa burhanun jadal wa khamisun safsatun niltal amal. Kemudian dikatakan apa? Ajalluhal burhan ma ullifa min muqaddimatin bil yaqini taqtahin. Yani qadaya yaqiniyah. Apa saja qadaya yaqiniyah? Min awwaliyatin musyahadatin mujarrabatin mutawatiratin wa hadasiyatin wa mahsusatin fatilka jumlatul yaqiniyati ay fatilka jumlatul yaqiniyati daruriyah. Itu adalah yaqiniyah yang daruriyah. Apa daruriyah? Daruriyah adalah yang tidak membutuhkan qiyas, tidak membutuhkan ta'ammul, tidak membutuhkan qiyas. Itu adalah makna dari ad-daruri. Semisal yang pertama adalah awaliyat. Awaliyat adalah sesuatu. Awaliyat artinya ada dua. Awaliyat artinya ada yang daruriyah, tapi bukan maknanya di sini. Ada awaliyah, maknanya adalah sesuatu yang sama sekali tidak membutuhkan qiyas, juga tidak membutuhkan yang lainnya. Daruriyah ini adalah sesuatu qadiyah. Daruriyah adalah qadiyah yang tidak membutuhkan qiyas, tapi terkadang membutuhkan sesuatu yang lain. Misalnya apa? Misalnya tajribah. Atau misalnya tajribah, membutuhkan tajribah atau hadas, nanti akan kita jelaskan. Membutuhkan tajribah. Ketika kita melakukan tajribah, melakukan uji coba, ketika kita melempar ini ke atas, kemudian kok jatuh lagi. Ketika kita melempar satu kali, kita belum terjadi sesuatu yang menjadikan kita yakin. Jika kita lempar maka dia akan jatuh. Belum terjadi yakin. Tapi kalau kita ngulang lagi, loh, kok jatuh terus? Sehingga akhirnya terjadi dalam otak kita, kalau saya melempar apapun pasti akan jatuh. Kenapa? Karena terjadi berulang kali. Begitu terus, ketika saya lempar pasti jatuh. Nah, ketika padahal ada sesuatu mau jangan dilempar. Kenapa?
Itu apakah itu membutuhkan kias? Tidak. Itu karena apa? Dikarenakan tajribah. Dikarenakan tajribah mengatakan kalau sesuatu dilempar maka dia akan jatuh, gitu ya. Karena berulang-ulang kali. Itu artinya apa? Pengetahuan kita bahwa sesuatu itu akan jatuh itu bukan berdasarkan kias, tapi berdasarkan apa? Tajribah. Berdasarkan tajribah itu namanya doruri. Walaupun berdasarkan tajribah, tapi yang penting tidak berdasarkan kias, tidak butuh ta'ammul. Kenapa ya? Tidak butuh ta'ammul, maka itu namanya apa? Itu namanya doruri. Akan tetapi awali itu ada kalanya doruri, maksudnya adalah muradif dari doruri, ada kalanya bukan, dan ini yang bukan inilah yang dimaksudkan nanti. Awali itu apa? Yang sama sekali tidak membutuhkan qiyas, juga tidak membutuhkan semacam tajribah, yang benar-benar khalis. Misalnya apa? Al-kul a'zam, al-kul akthar minal juz. Al-kul akthar minal juz itu tidak membutuhkan tajribah. Itu sejak awal seseorang memikirkan itu, semua itu lebih besar dibandingkan sebagian dari semua itu. Semua itu lebih besar dibandingkan sebagian dari semua tersebut. Akal tanpa melakukan kias, tanpa melakukan tajribah, tanpa melakukan sesuatu yang lain akan mengatakan pasti begitu. Itu namanya apa? Itu namanya awaliyah. Itu salah satu contoh, nanti akan kita jelaskan masing-masing. Itu salah satu bentuk qadhiyah yang doruriyah. Gitu ya, jadi paham ya? Qadhiyah doruriyah yang ada 6 nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada yang nadhariyah. Burhan itu adalah qiyas yang yata'allafu min qadaya yaqiniyah, baik yakiniyahnya doruriyah maupun nadhariyah maupun campuran. Yang penting yakiniyah. Maka disebut sebagai burhan. Nah, makomnya burhan adalah izharul haq. Dan tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran, untuk mencari kebenaran. Ketika kita ingin membuktikan sebuah kebenaran, maka yang kita butuhkan adalah bukan qadaya masyhurah, bukan qadaya musallamah, bukan qadaya madhnunah, bukan qadaya maqbulah, bukan qadaya mukhayyilah, bukan qadaya batilah syabiha bil haq. Melainkan yang kita butuhkan adalah qadaya yakiniyah. Qadaya yakiniyah yang kita butuhkan dalam maqam izharul haq. Dalam mencari, misalnya kita mencari atau bersama-sama sama orang mencari kebenaran, maka yang kita butuhkan adalah al-yakiniyah, qadaya yakiniyah, al-yakiniyah. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kemudian yang kedua adalah jadal. Jadal adalah qiyasun yata'allafu min qadaya musallamah atau masyhurah. Musallamah maksudnya adalah diterima indal khasam. Khasam, lawan bicaranya itu menerima, cukup lawan bicaranya menerima, maka itu dikatakan sebagai musallamah. Tidak harus kedua belah pihak menerima, cukup lawannya menerima, maka itu namanya adalah qadhiyah yang musallamah. Atau masyhurah, atau sudah sangat sering sekali terdengar di telinga kita, baik di telinga semua orang maupun inda ta'ifah, sekelompok orang tertentu. Nah, makomnya apa? Makom jadal itu qahrul khasam, atau bayan liman la yafhamul burhan. Nah, qahrul khasam, ketika kita ingin mengatakan kepada seseorang, misalnya kita lagi makomnya, kita lagi debat misalnya. Kita lagi debat, apa yang kita lakukan dalam perdebatan? Debat ini memang benar-benar debat ya. Debat yang memang tujuannya adalah qahrul khasam, yang memang bagaimana kita berusaha agar orang tersebut kalah. Beda debat-debat yang makomnya adalah izharul haq. Kita duduk, ayo santai dong, kita pengen mencari kebenaran nih, kita mau klarifikasi, kita mau memperjelas kita. Berarti saat itu walaupun zahirnya adalah jadal, tapi dia masuknya adalah dalam izharul haq, sehingga dibutuhkan adalah burhan. Tapi kalau memang debatnya itu adalah debat memang ingin mengalahkan lawan, dan ini terjadi banyak. Kalau khasam itu di mana? Di FB atau di jejaring sosial. Apa? Debat kusir atau di tempat manapun, yang mana apa? Yang mana nafas itu
jiwa itu kalau dia tidak bersih, maka dia akan malu untuk dikalahkan. Kalau sudah malu untuk dikalahkan, maka walaupun dalam otaknya menyadari, dalam hati menyadari saya salah, tapi nggak mau kalah. Saya salah, nggak mau kalah. Pokoknya harus benar, pokoknya dia harus kalah. Walaupun kemudian di belakang kemudian, ya sih dia benar, itu salah. Nggak koisi ya. Nah itu makomnya apa? Makom jadal. Pokoknya berusaha bagaimana biar lawan bicara itu kalah. Karena keburu sudah masuk dalam ruang lingkup umum sehingga malu untuk kalah. Hingga akhirnya berusaha untuk apa? Qahrul khasm, untuk menundukkan khasm, untuk biar diem, untuk biar dia mengiyakan. Nah, maka dalam kasus yang begitu, dalam kondisi yang begitu, tidak kuat kalau hanya pakai mazlun. Karena kita ingin membuat khasm mengiyakan. Kalau cuma zon, nggak bisa. Kalau cuma makbul, nggak bisa. Tapi yakiniyah itu tidak diperlukan. Dalam makom jadal, yakiniyah, qadaya yakiniyah tidak diperlukan. Bahkan kalau seandainya seseorang menggunakan qadaya yakiniyah dalam jadal dia menggunakan yakiniyah, maka bi'tibar kauniha masyhurah. Bi'tibar kauniha masyhurah dalam artian yakiniyah dilihat dari segi dia diterima oleh banyak orang. Dia sering didengar atau disampaikan kepada banyak orang. Itu yakiniyah. Itu adalah jadal. Jadal itu apa? Jadal adalah qiyas yang ta'allaq min qadaya musallama atau masyhurah. Tujuannya adalah qahrul khasam. Nah, sehingga dia ketika ingin mengqahr khasam tidak cukup menggunakan maznunah atau makbulah, apalagi menggunakan mukhayyilah atau qadaya batilah syabiha bil haq. Nanti akan ketahuan soalnya. Maksudnya jadal gitu ya, nanti akan ketahuan. Tapi tidak juga butuh yakiniyat. Nah, apa yang dibutuhkan di sana makomnya? Musallama. Artinya apa? Yang penting khasam mengiyakan, membuat khasam tunduk. Atau masyhurah. Oke, musallamah maksudnya gimana? Musallamah indal khasam itu. Misalnya kita lagi makom debat. Misalnya makomnya debat ya. Kemudian kita mengatakan, misalnya ada seseorang, kita lagi debat dengan seorang yang mujasim, misalnya. Dia golongan mujassimah yang mengatakan Allah memiliki tangan, nah ila akhirih yang semisal manusia. Misal dikatakan Allahu fis sama. Allahu fis sama. Saya sebagai orang yang tidak mengakui bahwa Allah fis sama mengatakan Allah fis sama. Kenapa? Karena dia lawan saya mengatakan Allah fis sama. Misalnya Allah fis sama. Kemudian saya mengatakan wa kullu man fis sama mutahayyiz. Berarti bertempat. Gitu ya. Wa kullu man fis sama mutahayyiz. Wa kullu mutahayyiz mutahayyiz yahtaj ila makan. Ya. Berarti yahtaj ila makan. Wa kullu man yahtaj ila makan. Bayangkan kita belum belajar qiyas yang murakkab. Yahtaj ila makan. Muftaqir ila ghairihi. Wa kullu man yaftaqir ila ghairihi. Apa lagi? La yaliq an yakuna ilahan. Hasilnya apa? Allah la yaliq an yakuna ilahan. Ya. Ketika saya mengatakan masy, kamu mengatakan bahwa Allah fis sama, masy. Kalau benar bahwa Allah fis sama, idzan Allah mutahayyiz. Wa kullu mutahayyizin yahtaj ila makan. Wa kullu man yahtaj ila makan muftaqir ila ghairihi. Wa kullu man yaftaqir ila ghairihi la yaliqu an yakuna ilahan. Lifaqdil kamal, karena dia kehilangan kamalnya. Kok kehilangan kamal sih? Masih ada apik. Karena aduh, kerekam.
Oke, karena kehilangan kamalnya. Aduh, hilang fokus ini. Jangan dibawa ke politik ya. Sorry lah, contoh doang. Nah, maka berarti yang tidak yang yaftaqir ila ghairihi, maka la yalik an yakuna ilahan. Nah, berarti hasilnya apa? Berarti kamu mengatakan bahwa Allah la yalik an yakuna ilahan, padahal kamu mengatakan bahwa Allah adalah ilah. Tapi yang kamu sebut sebagai Allah la yalik an yakuna ilahan, yang kamu sebut sebagai Allah dan zat tersebut apa namanya fis sama la yalik an yakuna ilahan bisa babi kaunihi yaftaqir ila ghairihi. Berarti dia butuh kepada yang lainnya. Kemudian mukhatabnya tadi, iya juga ya. Iya juga ya. Artinya apa? Artinya saya sebagai orang yang ingin mengalahkan musuh, ngelawan, menggunakan qiyas apa? Sesuatu yang musallam indal khasm. Walaupun saya tidak usallimuhu. Saya tidak usallimuhu bahwa Allah fis sama, tapi saya menggunakannya untuk menjadi alat agar dia tunduk. Itu maksud dari musallamah. Berarti itu jadal. Qiyas ya ta'allaq min qadaya musallamah. Musallamahnya terkadang misalnya ini, wa kullu man fis sama mutahayyiz. Ini adalah yakini. Ini adalah yakini. Akan tapi dimasukkan min jihati kaunihi masyhuran. Bahwa saya juga sering mendengar, bahwa saya juga mengiyakan, bahwa lawan juga mengiyakan. Kalau dua belah pihak itu mengiyakan, maka qadiyahnya disebut sebagai masyhur. Jika makomnya adalah makom jadal. Tapi kalau salah satu saja, maka cukup dikatakan, maka dinamakan sebagai musallamah. Dan ini nanti akan ditanbih, penjelasannya akan sedikit berbeda dengan apa yang di sini, dan itu harus ditanbih. Kemudian yang berikutnya, qahrul khasm. Kemudian terkadang kita juga tidak ingin mengqahar khasm, tapi ingin menjelaskan kepada siapa? Orang yang nggak paham kalau dijelaskan pakai burhan. Saya menjelaskan wa kullu man fis sama mutahayyiz. Maksudnya apa? Kullu mutahayyiz. Mutahayyiz gimana? Wa kullu mutahayyizin yahtaj ila makan. Gimana maksudnya? Yahtaj ila makan. Gimana sih gambarannya itu? Itu pembahasan-pembahasan yang sulit difahami oleh orang awam. Sehingga sesuatu yang sifatnya yakiniyah yang menggunakan dalil-dalil konkret itu banyak diantaranya tidak bisa disampaikan kepada orang awam. Oleh karena itu orang awam itu makomnya ada di sini. Yang ketiga, khutbah. Di bawah, ayo kita ngaji, ayo kita ke sini, ayo kalian harus begini, ayo kalian jangan begini, ayo gini. Pokoknya khutbah. Yang penting apa? Yang penting qadoyanya adalah mabnuna, cukup mabnuna atau makbulah, atau yang mengatakan adalah orang yang diterima ucapannya. Nanti akan kita jelaskan itu. Nah, berarti ada kondisi di mana kita ingin menjelaskan kepada orang lain, akan tapi dia tidak membutuhkan burhan karena akan tapi dia tidak memahami burhan. Karena dia tidak memahami burhan, maka diposisikan sebagai orang yang tidak mengiyakan. Karena dia tidak paham, maka dia diposisikan sebagai orang yang seolah melawan. Oleh sebab itu dia masuk dalam makom jadal. Masuk dalam makom jadal. Walaupun tujuannya bukan untuk debat, untuk mengalahkan dia, tapi tujuannya untuk memahamkan dia. Nah, saya karena dia tidak bisa paham menggunakan yakiniyat, karena seharusnya menggunakan yakiniyat, tapi karena tidak bisa dipahamkan maka menggunakan masyhurat. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-khatabah. Khatabah adalah qiyasun yata'allafu min qadaya maznunah atau maqbulah. Misalnya maznunah adalah yang qadaya apa saja yang sifatnya adalah dhann. Termasuk di dalamnya adalah al-fiqh. Kalau isinya adalah fikih misalnya, ini tuh hukumnya kada, ini tuh hukumnya kada, ini hukumnya kada, kalian harus melakukannya. Sampai terjadi dhann, oh berarti hukumnya ini ya, oh berarti hukumnya ini ya, oh itu berarti hukumnya ini ya. Atau dinasehati, kamu itu harus gini loh, karena seharusnya begini-begini. Oh ternyata begitu ya, dinasehati, dikasih pencerahan, dijelaskan, sampai oh ternyata begitu. Itu cukup untuk dikatakan untuk masuk dalam kategori khatabah. Tujuannya apa? Targhibun nas fi maslahah wa tarhibuhum an madarrah. Untuk membuat mereka itu ayo digiring ke kebaikan dan dijauhkan dari sesuatu yang tidak baik.
Nah, makomnya adalah makom targhib an-nas fi maslahah wa tarhib an madarrah ma husulil dhann, sampai kemudian terjadi dhann. Tujuannya sampai terjadi dhann. Ada kemiripan antara khotbah dengan syiar. Syiar itu tujuannya sama. Sama-sama membuat orang agar melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Akan tetapi bedanya apa? Kalau khotbah kalau khotbah itu membuat orangnya sampai kepada dhann, sampai mengiyakan, oh ternyata begitu ya. Tapi kalau syiar tidak. Bahkan dalam syiar itu adalah mukhatabnya itu mengatakan itu nggak benar. Tapi akhirnya mengikuti apa yang digambarkan itu. Kalau khotbah misalnya ayo bersih-bersih. Kenapa? Karena bersih-bersih itu minal iman gitu. Karena bersih-bersih itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sebagai santri misalnya, atau sebagai mahasiswa azhar atau akhirnya kita gerak. Oh iya benar juga ya. Akhirnya dalam zihn si sami'nya, oh iya benar juga ya. Benar juga, berarti kita perlu untuk bersih-bersih. Untuk mencapai derajat yakin ya harus dicari dalilnya, harus cari buruhannya, dalil yakiniyahnya. Tapi cukup di dalam khotbah qadaya yang maznunah atau makbulah, makbulah adalah keadaannya. Di antara keadaannya adalah ketika yang mengatakan orang yang diterima ucapannya. Orang yang diterima ucapannya. Misalnya dokter yang mengatakan, misalnya kamu jangan makan daging ayam dengan ikan dalam satu piring misalnya. Apa? Nanti dimakan sama ayam. Nggak boleh, tapi kalau satu nampan nggak apa-apa. Nah, misalnya dokter mengatakan begitu, jangan makan 3 ayam. Tapi kalau bagi-bagi boleh. Misal kayak gitu. Misal dokter mengatakan apa? Dokternya dia percaya. Dokter mengatakan bahwa jangan makan daging ayam dengan daging ikan dalam satu piring. Tidak bersamaan makannya dalam satu kali makan. Kenapa? Karena nanti akan begini. Nah, nanti kamu kalau melakukan itu, nanti kamu akan sakit ini gitu ya. Akhirnya apa? Janganlah, berarti saya menjauhi itu, ya. Menjauhi itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang mengatakan adalah orang yang dipercaya. Atau jangan makan malam. Kenapa? Oh, dokter yang mengatakan. Karena kalau makan malam nanti gendut. Akhirnya janganlah sampai hasola al-dhann misalnya, sampai hasola al-dhann. Nah, imam maznunah atau makbulah. Kemudian ada yang ketiga adalah yang keempat adalah syiar. Syiar adalah qiyasun yata'allafu min qadaya yang mukhayyilah, yang menjadikan kita akhirnya membayangkan sesuatu. Atau mukhayyalah bisa. Mukhayyalah adalah qadaya yang ditakhyil atau yang membuat kita mentakhyil. Qadaya mukhayyalah atau mukhayyalah atau takhyiliyat. Nah, ada kesamaan antara khotbah dengan syiar. Sama-sama tadi apa? Sama-sama membuat orang melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Tapi dalam syiar tidak disyaratkan atau tidak diperlukan sampai terjadi dhann pada si sami'nya. Cukup apa? Cukup takhil. Si sami'nya cukup akhirnya membayang-bayangkan terus gitu ya. Akhirnya nggak jadi. Misalnya apa? Misalnya kalian tahu nggak? Kemarin itu ada temannya Wahyu. Kenal Wahyu? Kamu tingkat 2. Oh. Enggak, astagfirullah. Adik kelas enggak kenal kakak kelas. Ada yang enggak kenal saya? Nah, misal aja ya. misal Wahyu itu kemarin ada temannya. Atau temannya Saifuddin sih. Datang ke sini kemudian dia melihat, oh ternyata tahu nggak? Di bawah itu ternyata ada dua sosok yang wajah itu nggak jelas di gerbang itu. Temannya lantai 4 tadi juga ya? Iya, lantai 2. Lantai 2 di juga ya? Ada masing-masing aja. Lantai 6 nggak ada punya masing.
punya posko sendiri kan. Ada pos-posnya. Iya, terus ada anak kecil juga duduk di situ di bawah. Apa? Apa? Makanya jadi kepikiran saya. Langsung kepikiran. Yakin, gua yakin. Itu bukan maksudnya udah yakin ya. Itu udah yakin ya. Jadi yakin gitu. Nah, orangnya tidak melihat langsung, orangnya tidak merasakan langsung, orangnya nggak mengakui itu. Maksudnya sampai terjadi, memang bener sih, saya melihat langsung, saya merasakan langsung, tapi kok jadi takut ya kalau lewat malam-malam. Mau nganterin sesuatu ke Asmi biasanya, kok jadi takut ya mau lewat gitu ya. Jangan takut gitu. Jangan takut mau nganterin. Insya Allah aman kalau nganterin. Malam ini saya ada di sini. Nah itu apa, share membuat orang akhirnya terbayang-bayang, akhirnya nggak melakukan ini, akhirnya ragu. Atau misalnya juga itu tadi apa, akhirnya orang tidak melakukannya. Atau misalnya dokter mengatakan kepada orang santai aja, enggak pahit, pilnya nggak pahit misalnya. Padahal hakikatnya apa, pahit ya. Tapi enggak pahit, akhirnya gitu ya, akhirnya mau gitu dari minum. Padahal hakikatnya pahit. Atau pokoknya dalam kedokteran banyak dipraktekkan gitu ya. Tenang aja. Apa? Kaki semut apa? Oh iya, tenang aja kayak digigit semut gitu. Padahal lebih sakit tuh digigit semut. Akid lebih sakit. Itu yakin kan? Termasuk yang ini yang lebih sakit itu. Udah daruri sih. Itu udah dururiyah hisial gitu. Merasakan bahwa itu lebih sakit daripada semut gitu. Tapi enggak sakit, enggak. Sini enggak sakit. Santai aja. Akhirnya apa? Akhirnya padahal masih deg-degan itu. Padahal masih deg-degan, masih mengetahui bahwa enggak, tetap sakit, lebih sakit ya. Tapi akhirnya mengiyakan gitu. Berarti apa? Kalau yang satunya tuh inbisat, kalau satunya inqibal. Inbisat ya, ayo ya udah deh enggak apa-apa. Kalau yang enggak. Takut misalnya. Syai'in. Itu apa? Itu syiar. Sama-sama fungsinya dengan khotobah kan, tapi kalau khotobah sampai terjadi dhon, kalau syiar cukup takhil saja, tidak ada tasdik di sana. Dan kemudian yang berikutnya adalah safsatoh. Safsatoh adalah qiyasun yata'allafu min qadaya batilah syabihatun bil haqq. Min qadaya batilatin syabihatin bil haqqi. Apa? Pintar dia. Oh, pintar lah. Pintar banget gitu. Pintar banget bagaimana mengolah kata. Nah, tujuannya apa dalam safsatoh? At-talbis wa tashkik. Talbis sama tashkik untuk membuat orang akhirnya ragu. Iya juga ya. Membuat orang ragu atau apa? Ya Misalnya yang dicontohkan dalam kitab adalah, semisal yang dicontohkan dalam kitab adalah ketika orang ingin membodohi orang lain. Membodohinya gimana ya? Apa? Lihat terus dibodohin di kaca Pembodohan publik. Kalau yang di kitab dikatakan begini. Hadza faras, menunjuk kepada gambar hadza faras wa kullu farasin sohal. Idzan hadza sohal, hati-hati nanti malam nanti tiba-tiba ada kalau kayak udah yakin aja. Tadinya satu jadi syiar gitu. Sampai kemudian iya, apa bener ya? Benar atau tidak ya? Jadi ragu itu. Yang tadinya nggak ragu bahwa ini nggak mungkin bersuara gitu ya, tapi gue jadi ragu. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan tashkik, talbis, dikarenakan qadaya yang batil. Kenapa tadi ketika mengatakan hadza apa? Faras,
Kemudian wa kullu farasin sohal. Kullu farasin sohalnya benar. Hadza farasnya di situ ada sesuatu yang syabih bil haq padahal batil. Benarnya apa? Hadza suratu faras. Tapi mengatakan hadza faras wa kullu farasin sohal. Nah, itu kenapa? Karena syabiha bil haq sehingga ya juga ya akhirnya mengiyakan. Nah, itu adalah safsatoh. Nah, ini singkat dari 5 sinaat al-khams yang akan kita baca hari ini. Siapa yang baca? Bani. Baca terlebih dahulu, belum kemudian kalian nulis. Nah, siapa? Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والاتباع والإفادة والإفادة والحث على التمسك بالكتاب والسنة قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين قال الناظم أقسام الحجة وحجة نقلية أقلية أقسام. Jangan pahami hujjah di situ beda dengan qiyas yang kemarin kita bahas ya. Hujjah adalah qiyas. Hujjah adalah qiyas, tapi di sini yang sedang dibahas adalah bi'tibar as-surah. Al-hujjah hiya al-qiyas, al-qiyas huwa al-hujjah. Namanya hujjah, namanya qiyas, namanya dalil. Nah, istilah indah manatiqah itu sama. Istilah indah manatiqah. Nah, lanjut. أقسام هذه 5 جلية خطابة شعر وبرهان جدل وخامس سبسرة نلت الأمل أقول المراد بالحجة القياس. نعم المراد بالحجة القياس. ولما كان الواجب على المنطق أن ينظر في مادة القياس وصورته ليعرف جهة الخطأ في القياس كما سيأتي في قول المصنف وخطأ البرهان البيت. احتاج المصنف إلى بيان مادته فذكر أن القياس قسمان. أولا نقلي. نعم. Dibahas di awal bahwa pembahasan mantik terlebih versi mutaakhirin adalah pembahasan surah. Pembahasan surah, bagaimana membuat surah, sehingga terkesan membuat bahwa pembahasan yang bi'tibaril madahnya itu bukan merupakan pembahasan mantik. Bukan merupakan pembahasan mantiknya. Dan itu memang difahami dari tarifnya. Ketika tarifnya adalah ada beberapa tarif versi baru. Ya. Nah, tarif bil hadnya mantik apa? Ilmun yubhasu fihi an al-ma'lumat at-tasawwuriyah wat tasdiqiyah, membahas tentang maklumat at-tasawwuriyah wat tasdiqiyah apa? Min haitsu innaha tusilu atau tuwassilu ila majhulin tasawwuri atau tasdiqi atau ma yatawaqqafu alaihi dzalikal isal. Apa itu? Oh iya. Nah, sebuah disiplin ilmu yang membahas bagaimana maklumat at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah, apa yang terjadi dalam otak kita bisa kita olah untuk menghasilkan maklumat baru, Maklum di situ jangan difahami sesuatu yang benar saja ya, yang benar saja. Karena ilmu yang dimaksudkan adalah mutlaqul idrak, pokoknya segala bentuk yang terjadi dalam otak. Bagaimana kita mengolahnya? Artinya apa? Mengolah agar bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Itu, menghasilkan sesuatu yang baru, diolah dengan berbagai apapun. Nah, pembahasan di dalam mantik itu adalah pembahasan surahnya. Dan itu adalah sisi yang dibawa yang dikesankan oleh mutaakhirin di dalam manatiq, sehingga mantik yang kita pelajari ini itu ma'ruf dengan nama mantik suri. Kalian mungkin pernah mendengarnya bahwa ini namanya adalah mantik suri. Oleh sebab itulah kemudian mantik ini dikritik disebabkan hanya membahas secara surahnya saja.
Oleh sebab itulah kemudian ada istilahnya namanya mantik hadis. Mantik suri itu disebut sebagai mantik qadim. Kemudian dikatakan bahwa mantik qadim itu tidak memiliki faidah. Sedangkan yang memiliki faidah nyata, real, yang besar adalah mantik yang hadis. Pembahasannya panjang tentang mantik qadim dan hadis. Yang mana Syekh Husam sendiri mengatakan tidak ada namanya mantik hadis. Tidak ada namanya mantik hadis. Mantik itu ya mantik qadim itu saja. Mantiknya mantik qadim itu saja. Itu pembahasan panjang. Tadi saya mundur kemana ya? Apa tadi? Sebelum itu full mancing hujah. Hujah. Kias, tarik kias di sini. Enggak, sebelum tarik kias, saya minta terang tarik kias. Sebelum itu kan tarik ya. Kias itu hujah. Hujah itu kias. Setelah itu Binti baris surah. Binti baris. Jadi dimaksud itu seakan-akan apa kenapa? Kiasnya di sini nggak sama yang dulu. Oh enggak. Setelahnya. Tidak dibahas. Apa? Jadi bahas apa itu? Oh, bahasanya di situ, bahasanya apa? Lamma kana. Coba, apa bahasanya di situ? Ketika di awal disebutkan bahwa khata itu ada kalanya khata fi surah atau khata fil burhan. Seolah mengisyaratkan apa? Mengkesankan bahwa sebetulnya pembahasan burhan ini sampai akhir itu bukan pembahasan yang dimaksudkan. Oleh sebab itu dikaitkan dengan karena ada kesalahan itu terkadang khata itu terkadang fi surah sama fi al-madah, fi surah khata ketika tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, ketika keluar dari ashkal arba'ah atau ketika tidak memenuhi durubnya, tidak memenuhi shurut intajnya. Ada juga kesalahan ketika disebabkan adanya kesalahan fi al-madah. Sebab itulah disebutkan tentang ini, bahwa ada kesalahan-kesalahan yang fil madah. Terjadinya di mana lebih banyaknya? Terjadi dalam safsatoh. Itu adalah kesalahan madah, sehingga tertuntut untuk membahas tentang ini, tentang bi'tibaril madah, bahwa ada madah yang benar, ada madah yang tidak benar. Nah, diulangi coba, walamma. ولما كان الواجب على المنطقي أن ينظر في مادة القياس وصورته ليعرف جهة الخطأ في القياس كما سيأتي في قول المصنف وخطأ البرهان البيت. احتاج المصنف إلى بيان مادته فذكر أن القياس قسمان. أولا أقلي وهو ما كانت مادته مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع. Nah, seorang mantiki perlu mengetahui tentang burhan, jadal, khatabah, syiar, dan safsatoh. Itu sesuatu yang harus, karena kebenaran dalam sebuah qiyas itu harus pada dua sisi surahnya dan sisi madahnya. Nah, terus tadi gimana? أولا نقلي وهو ما كانت مادته مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع وأقلي وأقسامه خمسة. Nah, kemudian qadaya itu ada dua macam. Ada qadiyah akliyah, ada qadiyah nakliyah. Kalau qadiyah nakliyah atau syar'iyah, ada akliyah. Qadiyah yang nakliyah atau syar'iyah adalah yang sumbernya adalah maka masdaruhu minasyar'. Yang akliyah adalah ma lam yakun masdaruhu minasyar'. Nah, kalau masdarnya dalam penghukumannya adalah syariat, misalnya apa? Misalnya as-sholatu wajibah, maka itu namanya apa? Qadiyah syar'iyyah atau qadiyah nakliyah. Dikarenakan kita mengetahuinya, dikarenakan ada hubungannya dengan nusus. Kita mengambilnya sumbernya dari nusus. Begitu juga dalam umur i'tiqadiyah yang kita ambil dari nusus. Misalnya apa? Masalah sama, bahwa Allah itu maha mendengar. Allah maha mendengar, itu dari dalil-dalil nakli. Kita mengetahui bahwa Allah itu mendengar, padahal secara akal kalian
belajar kan ya, ada beberapa ayat yang secara akal tidak harus, tapi karena nususnya mengatakan begitu, maka kita mengiyakan. Gitu ya. Di antaranya adalah sifat as-sama. Sifat as-sama itu secara akal tidak, akan tapi nususnya mengatakan banyak hadis, banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa yang menyebutkan as-sami', menyebutkan sifat Allah as-sami', sehingga kita mengisbat bahwa ada sifat as-sama' bagi Allah. Oke, Allah lahu sifat as-sama, itu kita menghukumi, itu adalah sebuah qadiyah yang mana kita ambil dari dalil syar'i, sehingga itu namanya qadiyah syar'iyyah. Tapi kalau tidak dari itu, maka disebut sebagai qadiyah yang akliyah, yang tidak diambil dari syar'. Misalnya saya sekarang sedang duduk misalnya, maka masuk dalam akliyah. Ini adalah spidol, maka masuk dalam akliyah, walaupun contohnya tafih sekali ya. Contohnya nggak keren sekali. Nah, qadiyah akliyah. Misalnya al-fa'ilu marfu', misalnya al-fa'ilu marfu' itu adalah akliyah, atau apa lagi? Al-Qur'anu hujjah misalnya dalam usul fikih, itu adalah akliyah. Nah, ila akhirih ada nakliyah, ada akliyah, ada qadiyah akliyah, ada qadiyah nakliyah. Kemudian qiyas pun ada qiyas akli, ada qiyas nakli. Hujjah itu ada yang akli dan nakli. Nakli sama akli. Qiyas nakli, akli terus. Terlebih dahulu. Nakli. Ma yata'allafu min qadaya akliyah sirfah. Yang nakli ma min qadaya akliyah sirfah. Qiyas akli adalah yang yata'allaf min qadaya akliyah sirfah. Kalau dua qadiyahnya itu akliyah dua-duanya, maka namanya adalah qiyas akli. Tapi kalau ada salah satunya saja yang la yata'allaf min qadaya akliyah sirfah, artinya apa? Ada akliyah sama nakliyah, atau nakliyah dengan nakliyah. Berarti saat itu qiyasnya disebut sebagai qiyas nakli. Qiyas nakli adalah ketika dia tersusun bukan dari akliyah sirfah, bukan dari qadaya akliyah sirfah, melainkan bisa nakliyah atau nakliyah, maka disebut sebagai qiyas nakli. Maka disebut sebagai qiyas nakli. Nah, di situ dikatakan apa? Wa hujjatun nakliyatun akliyah. Semuanya itu aqsamuha bi khamsatun jaliyah. Nah, itu bukan taksim dari akliyah saja, sebagaimana yang dikesankan oleh zahirnya. Zahirnya menunjukkan bahwa taksimnya untuk yang akliyah saja. Tapi ditafsirih oleh banyak masyayikh kita mengatakan bahwa la, tidak, jangan ambil zahirnya yang di sini. Maksudnya adalah bahwa nakliyah maupun akliyah ada 5 macam ini. Bukan hanya yang akliyah saja. Nah, lanjut. أولها البرهان وسيأتي في كلام المصنف. Nah, yang pertama burhan. Kenapa wasayati? Karena nanti di situ ada pembahasan panjangnya. ثانيها الجدل وهو ما تركب من قضايا مشهورة نحو العدل حسن والظلم قبيح أو مسلمة بين الخصمين سواء كانت صادقة أم كاذبة ليبني عليها الكلام في دفع كل من خصمين صاحبه. Nah, di situ dikatakan apa? Dikatakan bahwa jadal itu adalah ma tarakkaba min qadaya. Min qadaya apa? Masyhurah. Masyhurah di situ contohnya adalah adlu hasan. Al-adlu hasan, bahwa adil adalah sesuatu yang bagus. Kita sering sekali mendengar itu. Itu adalah salah satu yang masyhur inda jami'in nas. Nah, terus nah, maksudnya apa? Qahrul khasmi, untuk membuat khasmi itu kalah. Kemudian nah, kemudian iqna'u man la qudrata lahu ala fahmi al-burhan,
untuk membuat orang yang tidak mampu untuk memahami burhan untuk mengiyakan. ثالثها الخطابة وهو ما تركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة Maqbulatin atau maznunatin. فالأولى كالصادرة من شخص يعتقد صلاحه. Nah, itu yang makbulah. Yang makbulah semisal qadiyah yang dikeluarkan atau diucapkan atau diungkapkan atau dinyatakan oleh orang yang muktabar, yang diakui ucapannya dalam hal itu, dalam ucapannya. Nanti dokter berbicara dalam masalah tib, kita mengiyakan. Seorang ustadz berbicara tentang sesuatu yang bersifatnya agama, kita benarkan. Handasa, seorang handasi berbicara tentang handasa, kita benarkan. Tapi kalau seorang ustadz misalnya, atau seorang handasi misalnya, seorang handasi yang dikenal bahwa dia tidak paham ilmu alatnya, tidak paham tentang daqaiq masail ulum syar'iyyah, kemudian berbicara mendebat para ulama misalnya, maka kita tidak akan mengiyakannya sehebat apapun dia di dalam handasa, meskipun dia adalah ternyata beliau adalah desainer dari piramid misalnya. Gimana sih piramid kok bisa kuat segitunya gitu. So keren itu, karena kan bisa sampai beribu-ribu tahun loh ada terus piramid itu. Nah, berarti kan artinya seorang yang mengatur itu tidak sembarangan. Bagaimana agar batu-batu yang dijadikan bahan untuk membuat piramid itu tidak lapuk? Bagaimana caranya biar tidak lapuk? Padahal dengan berbagai musim yang datang. Normalnya kalau menggunakan bahan yang tidak diatur oleh orang yang tidak punya pengalaman, maka dia akan gampang hancur. Bahkan katakanlah 100 tahun kalau terus-terusan kena panas, kena dingin, kena hujan, kena panas, kena dingin, kena hujan, terus-terusan itu nggak ada atapnya lagi. Itu kalau bangunan biasa itu akan gampang lapuk, akan runtuh. Tapi kok bisa sekian lama ini dia tetap kokoh begitu. Misalnya yang mengatakan, yang mendebat seorang ulama adalah orang yang seperti itu, sekeren apapun, tapi itu bukan bidangnya, maka tidak akan kita terima. Nah, Di zaman sekarang diterima-terima aja. nah terus lanjut. والثانية هي التي يحكم بها العقل بواسطة الظن. Apa tadi? التي يحكم بها العقل بواسطة ulang. الظن. فالأولى كالصادرة من شخص يعتقد صلاحه. والثانية هي التي يحكم بها العقل بواسطة الظن. يحكم بها العقل بواسطة الظن مع تجويز النقيض. نحو هذا لا يخالط الناس وكل ما لا يخالط الناس متكبر فهذا متكبر. Tidak harus itu contohnya, tapi saya ingin saya ingin menyampaikan contoh ini. Pokoknya segala yang gunun itu kalian memikirkan gunun apapun, itu adalah contoh bagi qadiyah yang magnuna. Misalnya kalian melihat ini tuh seven atau bukan? Spin seven atau bukan? Bukan. Itu bukan. Yakin. Tidak mungkin kalian sampai derajat yakin sebelum kalian merasakannya. Tidak mungkin kalian sampai derajat yakinnya sebelum kalian merasakannya, atau kecuali bagi orang yang menuangkan ini, yang menuangkan ini dan tahu sumbernya, rasanya bukan apa tadi 7 Up misalnya. Barangkali itu yang di galon itu 7 Up loh. Ada ihtimal atau tidak bahwa ternyata salah? Masih ada ihtimal, tapi derajat kalian mengetahui bahwa ini adalah air putih biasa itu sampai 99% barangkali. Tapi tidak mungkin kalian menghilangkan sedikit keraguan tentang bahwa ini bukan air putih. Tapi saya bisa. Kenapa? Baru saja merasakan bahwa ini bukan 7 Up. Yakin bukan 7 Up. Udah diulang-ulang kok nggak jadi 7 Up gitu ya.
Butuh yakiniyat juga gitu. Butuh yakiniyat juga. Butuh yakiniyat. Nah, saya tidak memaksudkan kode ya. Tapi kalau dipahami begitu saya bersyukur. Nah, itu apa? Kalian apa? Talbun bahwa air putih ini adalah air putih biasa. Itu cukup untuk membuat contoh zon. Tidak harus kalian berpusing-pusing dalam contohnya. Kalian memiliki gunung yang sangat banyak sekali. Nah, contoh di sini apa? Contoh di sini apa tadi? Apa? Hada la yukhalitun nas wa kullu man la yukhalitun nas mutakabbir. Nih, nah. Hada la yukhalitun nasnya yakini. Hada la yukhalitun nasnya yakini. Saya kenal betul orangnya bahwa dia itu nggak mau, dia tetangga saya tapi dia itu nggak mau muamalah. Pagi-pagi nyapu, habis itu diem nggak nyapa. Itu siang-siang nyapu. Apa? Iya, karena ada orang gitu ya. Ada orang nggak mau ngomong. Dia kasih uang. Gitu aja. Nah, kan ada gitu ya, orang-orang misalnya tetangganya si fulan misalnya nggak mau mukhalatoh dengan manusia, nggak mau, dia tuh diem aja. Apa? Apa? Misalnya kayak gitu. Misalnya kita mengira, oh dia tuh nggak mau muamalah dengan kita karena kita tuh dianggap sebagai orang yang fasik bagi dia. Kita tuh sebagai orang yang kotor bagi dia. Makanya dia tuh bersih-bersih itu pagi. Habis itu diem aja di kamar, di rumah nggak mau bicara dengan kita gitu. Itu apa? Dikatakan apa? Hada la yukhalitun nas. La yukhalitun nasnya yakin. Tapi keduanya itu zon. Wa kullu man la yukhalitun nas mutakabbir. Dan semua orang yang tidak mau mukhalatoh dengan muayyashah dengan manusia, maka dia adalah orang yang mutakabbir. Apakah yakin niat? La. Dia adalah dhaniyat. Maka menghasilkan zon. Gitu. Kalau kiasnya terdiri dari yakini dan zon, maka akan menghasilkan zon. Maka hadza mutakabbir. Itu tidak sampai ke derajat yakin, tapi derajatnya hanya zon. Nah, apa? Nah, lanjut. والغرض من الخطابة ترغيب السامع فيما ينفعه دنيا وأخرى. رابعها الشعر. Nah, apa fungsinya? Apa tujuan dari khatabah? Membuat orang biar melakukan sesuatu yang maslahah atau meninggalkan yang madharrah. Nah, رابعها الشعر وهو ما تعلق من قضايا تنبسط منها nafsu. أو تنقبض نحو الخمر يقوته سيالة. Yaqutatun. Sayyala. والعسل مرة مهوعة أي متقاية. والغرض منه انفعال النفس لترغيبها في شيء. Kurang pas. Cuman nggak sampai kecil lebar itu dalam. Nah, dari apa? Syiar. Syiar adalah qiyas yang yatarakkab atau yata'allaq min qadaya. Enggak, qadaya apa tadi? Tanbasitu minhan nafsu au tanqabid. Nah, yang terdiri dari qadaya atau dari muqaddimat yang karenanya nafas seseorang, jiwa seseorang akan
merasa ingin meninggalkan atau melakukan sesuatu, merasa tergambar sesuatu sehingga ingin melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Hanya merasa saja tanpa harus meyakini atau mengiyakan atau mentasdik mengiyakan qadhiyah tersebut. Tapi cukup untuk membuat akhirnya terbayang-bayang. Oh, itu namanya adalah syiar. Itu qadhiyahnya adalah qadhiyah yang mukhayyilah. Nah, qiyas yang terdiri dari qadhiyah yang mukhayyilah maka namanya adalah syiar. Nah, seperti apa di situ contohnya? Contohnya adalah al-khamr, misalnya ada orang mengatakan al-khamru yaqutatun sayyalah. Al-khamru yaqutatun sayyalah. Khamr adalah cairan yang menyegarkan. Cairan yang menyegarkan, dia adalah khamr. Tapi membuat orang gitu ya. Oh, menyegarkan. Akhirnya apa? Akhirnya minum dengan dikatakan begitu. Sampai kemudian oh gitu ya. Oh, kalau kita pengen seger, oh berarti kita harus minum. Hatta walaupun seandainya orang tersebut mengatakan bahwa saya sudah merasakan khamr dan khamr itu enggak gitu. Khamr itu enggak menyegarkan. Tapi kalau diulang lagi, khamr itu yang menyegarkan. Emang iya ya? Kok gitu ya? Akhirnya terbayang-bayang terus dia menyegarkan. Padahal dia tahu bahwa khamr itu sudah dicoba misalnya. Sebelum tahu pengharamannya atau ketika bandel misalnya, dia tahu bahwa khamr itu tidak menyegarkan, tapi ketika dibilang kayak gitu akhirnya ya juga kayaknya di dalam benaknya tergambar itu sehingga akhirnya melakukan minum khamr. Atau apa di situ contohnya? Contohnya adalah al-asalu. Nah, mirratun muhawwa'ah atau muhawwi'ah. Mirrah adalah sesuatu yang merupakan bagian dari tubuh. Sesuatu yang merupakan bagian dari tubuh. Kemudian apa? Muhayya'ah atau muqayya'ah atau muhayya'ah atau muqayya'ah. Sesuatu yang sesuatu yang membuat muntah. Sesuatu yang membuat muntah. Muqayya'ah, muhayya'ah. Nah, apa di situ? Asal atau apa tadi? Madu. Madu itu adalah bagian tubuh dari lebah yang dimuntahkan. Ya, dimuntahkan. Dia nyedot itu dari bunga-bunga, kemudian dia muntahkan lagi. Sehingga dia sesuatu yang membuat kita menjijikkan, sesuatu yang menjijikkan yang bikin muntah gitu. Akhirnya tergambar walaupun dia sudah merasakan bahwa madu itu manis, bahwa madu itu enak, bahwa madu itu enggak seperti yang dikatakan oleh dia, tapi gara-gara perkara itu jadi terbayang-bayang gitu ya. Jadi terbayang-bayang itu namanya apa? Namanya qadhaya mukhayyilah. Nah, berarti yang pertama itu apa? Pertama itu contoh bagi yang tanbasit. Yang kedua contoh bagi yang tanqabid. Nah, والغرض منه انفعال النفس لتمويلها في شيء أو تنفيرها عنه. Nah, apa gharadnya? Infial nafas. Apa? Infialun nafas لتمويلها في شيء Nah, أو تنفيرها عنه. nah. خامسها السفسطة وهي ما تعلق من مقدمات باطلة شبيهة بالحق كقولنا في سورة فرس في حائط هذا فرس وكل فرس صهال وهذا صهال والغرض منها الإيقاع في الشكوك والشبه الكاذبة Apa? Syukuki wa والشكوك والشبه الكاذبة syubah. والشبه الكاذبة وشبه كاذبة. وشبه الكاذبة ويقال لها مغالطة ومشاغبة واستعمالها حرام بجميع أنواعها. Nah, pakai satu haram. Istimaluha haramun. Nah, bijami' anwa'iha. ومن أقباح تلك الأنواع المغالطة الخارجية وهي أن يشغل المناظر الذي لا فهم له ولا يشغل المناظر. وهي أن يشغل المناظر الذي لا فهم له ولا انقياد للحق فهم خصمه بما يشوش عليه بكلام قبيح. Oh, gimana bahasanya tadi? Coba lihat. فهم خصمه بما يشوش عليه
Fahama. Fahama. Nah, fahma khasmihi. Fahma khasmihi bima yushawwisu alaihi bikalamin qabih. Kalau fahama La. Nah, yang kelima adalah safsatah wa hiya ma ta'allafa min muqaddimatin batilah syabihatin bil haqq qaulina fi surati farasin fi ha'itin hadha faras wa kullu farasin sahal fa hadha sahal wal ghardu minha al iqa' fi syukuk wasyubah wasyubahil kadzibah, untuk menjatuhkan orang ke dalam syukuk sehingga akhirnya ragu. Yang tadinya misalnya sudah beriman, misalnya sudah beriman bahwa Allah itu esa, kemudian dikasih syubhat-syubhat, kamu tahu nggak bahwa Quran itu bagaimana mungkin coba bisa menjadi mutawatir? Bagaimana mungkin Quran itu jadi mutawatir? Bayangkan ketika disampaikan kepada para sahabat, kok bisa riwayatnya itu bermacam-macam? Kok bisa ada yang kalian kenal dengan qiraah sabah, yang kalian klaim itu sebagai mutawatir? Bayangkan, gimana Rasulullah bisa mengatakan sesuatu yang kemudian kalian klaim sebagai mutawatir, padahal 7 riwayat yang kalian klaim mutawatir berbeda-beda. Apakah Rasulullah menyampaikan 7 kali? Apakah Rasulullah menyampaikan 7 kali? Tidak ada yang mengatakan itu. Bahwa Rasulullah menyampaikan 7 kali, setiap ayat diulang 7 kali. Diulang 7 kali, kemudian semua ayat dibuat seperti itu sampai Al-Quran lengkap 7 kali. Kemudian setiap ayat turun ayat ini maka harus didengar oleh si fulan yang meriwayatkan dengan yang ayat pertama menggunakan riwayat kada, kemudian menggunakan bahasa kada, kemudian ketika mau menyampaikan riwayat yang ini disampaikan kepada orang yang sama, dicari terus orangnya. Emang orangnya kayak gitu terus gitu ya. Ada 7 sahabat misalnya, tuh ada beberapa puluh sahabat misalnya. Sahabat yang ini mendengar versi yang ini, sahabat ini mendengar versi yang ini, selalu sahabat ini versi yang ini, selalu versi yang ini. Kenapa bisa begitu? Kemudian juga ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa mushafnya Sayyidina Ali dulu itu berbeda tertibnya dengan mushaf yang sekarang ada. Dengan sekarang ada. Kemudian dulu itu mushafnya itu 7 ahruf. Kemudian diubah oleh Abu Bakar, oleh Sayyidina Utsman ketika mau disebar ke berbagai penjuru, kemudian menjadikan satu lughah saja, menggunakan bahasa Quraisy saja. Berarti apa? Berarti seolah ingin mengatakan berarti ada pembuangan itu loh. Berarti ada pembuangan, dibuang-buang gitu. Kemudian sejak awal itu ada perbedaan-perbedaan. Yang mana intinya adalah bahwa lafadznya itu tidak mutawatir. Bahwa lafadz tidak mutawatir. Itu bahasa itu, ungkapan yang tadi saya ungkapkan itu barangkali membuat di antara kalian akhirnya iya juga ya, gitu. Ya, padahal kalau dicari apa yang tadi saya katakan pasti ada salahnya. Tapi fi suratil haq seolah benar. Tapi kalau dicari pasti ada salahnya. Cuma kalian nggak tahu salahnya di mana gitu ya. Itu harus dicari, Dan itu banyak kasus-kasus satu ini itu banyak dalam prakteknya banyak kalau kita cari dalam syubhat. Saya kalian cari kitab-kitab aja, kitab-kitab tentang syubhat, syubhat warudud misalnya. Nah, syubhat itu masuk dalam dalilnya dalam ranah safsatah. Tujuannya apa? Mentashkik kita. Al-iqa' fi syubhat fi tashkik syubhat, membuat kita orang-orang muslim wuquf fi syubhat atau syukuk. Nah, ini terjadinya kepada siapa? Kepada orang awam. Orang awam yang tidak mengetahui dalil, sehingga akhirnya mereka terjebak dalam kesalahan dalam berpikir yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Nah, itu safsatah. Di sini dikatakan apa? Dikatakan wal ghardu minha al-iqa' fi syukuk wa syubah al-kadzibah wa yuqalu laha mughalatah wa musyaghabah. Nama lainnya adalah mughalatah. Nama lainnya juga adalah musyaghabah. Nama lebih umumnya adalah mughalatah. Nama lebih umumnya adalah mughalatah. Dikatakan safsatah ketika lawan debatnya adalah hukama. Lawan debatnya adalah orang-orang yang ahlul hikmah, para falasifah. Ketika lawan debatnya adalah falasifah membuat tashkik kepada kita. Falasifah membuat tashkik kepada kita. Maka yang mereka lakukan adalah safsatah. Kiasnya adalah kias safsatah. Kemudian
Kemudian kalau dalam makomnya dalam makom debat dengan selain mereka, maka namanya adalah musyaghabah. Dalam debat namanya adalah musyaghabah. Secara umum namanya adalah mughalatah. Kalau kalian pengen melihat contoh real mughalatah dan dinas bahwa itu adalah mughalatah secara jelas di era muasir ini, coba kalian download atau yang mampu, bagi yang mampu adalah beli. Bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu beli kitab Al-Mughalat Yughaliqunaka. Apa? Tadi apa bicara apa? Yughalitunaka. Yughalitunaka. Tadi apa sih apa? Tadi yang menyebutkan. Nah, Yughalitunaka fil qaul kalau tidak salah namanya. Yughalitunaka fil qaul itu karya Syekh Buti, Syekh Ramadan Al-Buti. Itu adalah syubhat sama tashkikat terhadap umat Islam yang kemudian beliau jawab, dan itu menggunakan praktek mantik yang kuat. Atau kalian lihat syubhat kitab-kitab syubhat, itu juga isinya adalah mughalatah. Nah, musti'maluha haramun bi jami'i anwa'iha wa min aqbahi tilkal anwa' al-mughalatah al-kharijiyah. Mughalatah kharijiyah adalah semisal kita menyerang personal lawan bicara kita. Semisal kita menyerang personal, pokoknya nggak harus personal, tapi sesuatu yang di luar yang menunjukkan bahwa lawan kita itu seolah-olah dia bodoh. Gitu. Suatu yang misalnya apa di sini? Wahia an yashghala al-munadhiru alladhi la fahma lahu. Orang yang sebetulnya dianya nggak paham, walan qiyada lil haq, dia juga nggak mau mengiyakan kebenaran, nggak mau tunduk pada kebenaran, tapi apa? Dia yashghal fahma khasmihi, membuat habis. Nah, membuat lawan bicaranya menjadi seolah-olah bodoh. Dengan apa? Dengan misalnya, kamu kan anak syariah, kok kamu bicara mantik sih? Misalnya, kamu kan anak syariah, kok kamu ikut-ikutan bicara akidah sih? Kamu kan anak syariah. Itu namanya apa? Itu namanya musyaghabah yang kharijiyah. Kalau kita berdebat dengan orang yang seperti itu, kita harus tahu jalannya, harus pegang. Kamu mau kemana? Kamu melakukan apa? Melakukan mughalatah, baru musyaghabah. Artinya apa? Seolah kamu mengatakan kamu tidak belajar, kamu bukan anak usuluddin. Semua anak usuluddin belajar mantik. Berarti kamu tidak belajar mantik. Kan seolah mau mengatakan gitu dia, cuma tidak disuarakan. Nah, kita yang tahu mantik akan pegang. Kamu jangan jadi gelut, kamu mau menipu saya. Dipegang, kemudian tahu kita bagaimana menghadapinya. Nah, dibalik, tipu balik. Nah, mughalatah lawan mughalatah. Itu namanya. Nah, wahia an yashghal al-munadhiru alladhi la fahma lahu, padahal dia tidak paham, walan qiyada lil haqqi fahma khasmihi, tapi mentashwish pemahaman khasmnya, karena khasmnya lebih pintar, bima yushawishu alaihi bi kalamin qabih, dengan sesuatu yang kalam qabih, liyudhiran nas annahu ghalabah, biar menunjukkan kepada orang-orang seolah-olah dia menang. Seolah dia menang. Dia nggak tahu, dia nggak bisa baca kitab, dia nggak pahami, dia nggak belajar usul fikih, dia jangan pakai itu. Barangkali dia diberi rezeki oleh Allah untuk bisa paham. Kalau dia perkataannya salah, saya buktikan kesalahannya. Jangan serang bahwa dia nggak belajar nahwu, bahwa dia nggak bisa baca kitab, bahwa dia jangan serang itunya. Serang bahwa ungkapan kamu salah. Kenapa? Karena kada. Benarkan ungkapannya, jangan salahkan dia tidak belajar misalnya, atau dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, misalnya, kamu kan orang nggak sholat 5 waktu kok ikut bicara di sini misalnya, kamu nggak mungkin kamu diberi taufik sama Allah, sholatnya aja masih bolong-bolong, itu nggak boleh dalam kebenaran, itu tidak boleh. Nah, itu namanya apa? Mughalatah kharijiyah.
bima yushawwisu alaihi bikalamin qabih liyudhhira linnasi annahu ghalabah, untuk mengesankan kepada orang-orang, pada hadirin, bahwa dia apa? Dia menang. Kapan terjadi ini? Ketika banyak orang. Makanya kalau kalian memiliki opini, kalau kalian memiliki kritikan, jangan sampaikan terlebih dahulu kepada umum. Debatkan terlebih dahulu, muzakarahkan terlebih dahulu dengan teman. Kenapa? Karena kalau sudah keburu kalian buat status, kalau sudah keburu kalian sampaikan di depan umum, kalian kritik, kalian dikritik, kalian nggak mau mengiyakan. Kenapa? Karena malu kalian. Karena kalian sudah malu, keburu menyampaikan, kemudian kalian dikritik, kamu salah, nggak mau mengakui. Sebab disampaikannya di depan umum, ya kamunya yang menyampaikan di depan umum, sehingga dijelaskannya kepada umat harus depan umum juga. Jadi ketika kalian memiliki ide-ide apa, sampaikan kepada teman, uji terlebih dahulu, sampaikan di majelis ilmu terlebih dahulu, sampaikan di godok terlebih dahulu, baru kemudian sampaikan kepada halayak. Naam, liyudhhir linnasi annahu ghalabah. Ini mengesankan apa? Mengesankan atau menunjukkan bahwa makom ini terjadinya sering ketika banyak orang. Karena ketika banyak orang dia tidak mau kalah, sehingga akan melakukan sesuatu yang salah. Nam wa yastur bidzalika jahlahu, dan menyembunyikan kebodohannya. Wa huwa katsirun fi zamanina. Ya. Beliau mengatakan berapa ratus tahun yang lalu, wa huwa katsirun fi zamanina. Nah, wa huwa aktsar fi zamanina ya Syekh. Nah, bal huwal waqi'. Dan itu yang terjadi. Fahadha an-naw' min al-qiyas yanbaghi ma'rifatuhu liyuttaqa. Perlu diketahui untuk dijauhi. Perlu diketahui untuk dijauhi. Bukan untuk diamalkan, dipraktekkan. Kamu sudah tahu kok nggak diamalkan sih? Diamalkan. Ilmu bila amalin. Nah, al-ilmu bila amalin. Udah pusing-pusing belajar mughalathah nggak dipraktekin gitu. Ngakalin orang gitu. Gak ngakalin orang. Kan lumayan banyak masa gitu ya. Banyak masa, banyak liker, banyak uang misalnya. Apa? Berjibun. Nah, fahadha naw' min al-qiyas yang bagi ma'rifatuhu liyuttaqonya bagaimana bentuknya agar kita tidak melakukannya, juga agar orang tidak bisa melakukan pada kita. Sehingga kita menjauhinya. Kemudian kita ketika ada orang yang ingin musyabbah dengan kita, satu dengan kita tahu kamu mau kemana. Perjelas dulu kalimat ini. Kamu belum selesai di sini. La yusta'mala illa lidururah. Boleh, tapi durur aja. Samsata boleh, tapi dururah. Kapan? Kadaf'i kafirin mu'anidin. Seperti ketika kita lagi melawan kafir yang mu'anid. Dia kafir tapi terus-terusan ngotot dengan sesuatu yang salah. Hanya kita bisa gitu, tapi seukuran saja. Seukuran untuk mengalahkan dia, untuk mendiamkan dia saja. Nah, dengan seukuran apa? Ketika kafir mu'anid tersebut mafsadah yang dibawa olehnya dan lebih besar kalau kita tidak melakukan safsatoh. Ya, jadi maldoroh dilawan dengan maldoroh, tapi akhafud dororain. Kalau doror yang pertama, kalau kita biarkan dia nanti akan membawa masa kepada pemahaman yang salah. Doror yang kedua adalah ketika kita melakukan safsatoh. Nah, mana yang lebih akhaf ketika dihadapkan dengan dua doror tersebut? Itu kapan? Ketika kita tidak bisa menggunakan cara yang bukan safsatoh. Ketika satu-satunya cara adalah safsatoh, maka kita boleh menggunakan itu. Maka dibahasan apa? Illa li darurah, ketika dalam makom darurah saja. Nah, darurah itu ketika tidak ada cara lain kecuali cara itu. Nah, kadaf'i kafirin mu'anidin. Seperti apa? Ini bacanya sama atau sum ya? Saya lupa. Apa mufradnya? Sum ya? Iya, fil amrad qabila. Sumsam. Sip. Sumsam. Barangkali dua-duanya benar nih. Iya. Sambung lagi. Kenapa sih? Atau ismun? Nah, dibaca samsing sum. Allah
Akbar, Allahu Akbar. Langsung diobati adzan. Sammi. Kita lanjutkan. Yang kasammi, kasimmi, kasummi. Nah, la yusta'malu illa fil amradil khabithah. Bahwa racun itu tidak boleh dikonsumsi. Tapi terkadang dia akan bisa menjadi penawar dari sesuatu yang lebih besar. Bahwa racun terkadang bisa menjadi penawar bagi penyakit yang lebih besar. Contohnya apa, ganja misalnya. Saya nggak mau mencontohkan, soalnya nanti kalian, berarti boleh ya. Ternyata menyembuhkan ya. Bahaya. Misalnya apa? Penatnya orang tidak bisa belajar itu terkadang dihapuskan dengan rokok misalnya. Itu amrut khabithah. Apa itu? Malas gitu. Malas itu bisa dihapus dengan merokok. Bagi beberapa orang ya. Gitu. Karena itu pengakuan dari mereka. Orang mengatakan, tapi ya banyak yang mengharamkan rokok. Nah, kalau rumah syariah nggak boleh merokok. Apa? Jazim boleh. Tapi kalau nggak ketahuan, semoga dimaafkan. Semoga dimaafkan. Artinya apa? Artinya dia tahu etika. Kalau misalnya hawa nafsunya lagi tidak bisa ditahan. Kalau udah jalan di tengah jalan, hari itu juga dikeluarin terus. Coba lah. Coba. Jangan sekarang. Hari-hari ini tahun depan. Tinggal sudah aja gitu ya. Nah, walam yuratib al-musannifu aqsam al-hujjah al-aqliyah. Di sini hujjah aqliyah, tapi jangan difahami bahwa karena nazamnya itu sulit untuk diubah-ubah lagi. Kalau sudah mentok maka boleh melakukan itu. Nah, wa tartibuha ala ma dzakartuhu, dan tartibnya sudah saya buat. Apa? Yang pertama adalah burhan, yang kedua dan ketiga, keempat, dan keempat, kelima satoh. Nah, 5 ini qadayanya itu membuat adanya tasdik. 5 ini qadaya pembangunnya membuat adanya tasdik, kecuali yang keempat, kecuali syiar. Syiar itu tidak ada tasdiknya di sana. Jadi ungkapan-ungkapan isinya itu tidak ada tasdiknya. Ungkapan-ungkapannya adalah sesuatu yang cukup membuat adanya khayal di dalam kepala, sehingga akhirnya tidak melakukan. Walaupun dia mengatakan bahwa itu nggak benar, dia nggak benar, akan tapi terbayang akhirnya tidak melakukan, terbayang akhirnya melakukan. Itu cukup untuk dikatakan bahwa qadayanya adalah qadiyah yang tanbasiqu minha an-nafsu aw tanqabid. Sehingga qiyas yang terdiri dari itu gak harus dua-duanya itu. Ada itunya, maka namanya adalah syiar. Maka kita lihat min qadaya itu cukup satu saja. Kalau ada satu qadiyah yang syabiha bil haqqi, ada satu yang mukhayyilah, ada satu yang magunah, ada satu yang musallama, ada satu yang di bawahnya yakiniyah, maka akan ngikut kepada yang sesuatu yang akhosnya. Watat bangun natijatul akhos min tilkal muqaddimati hakadha zukin, itu di surah dan di madahnya. Dan surahnya juz'iyahnya akan ngikut, salibahnya akan ngikut. Di dalam madahnya misalnya di makom burhan, di situ yakini sama musallamah, maka musallamahnya yang dimenangkan. Hasilnya adalah musallamah. Kalau yakiniyah dengan masyhurah, maka hasilnya adalah masyhurah. Kalau masyhuru dengan makbulah, maka hasilnya adalah makbulah. Kalau yakiniyah dan makbulah, hasilnya adalah makbulah, begitu seterusnya. Kemudian perlu ditanbih juga. Perlu ditanbih bahwa kita melihat dari makomnya, kita melihat dari tujuan seseorang membuat qiyasnya. Kalau tujuannya adalah izharul haq, maka dia dituntut untuk menghadirkan yakiniyah.
Kalau tujuannya adalah qaulul khasm, maka dia dituntut, maka qadaya yang dibutuhkan adalah musallama atau masyhurah. Kalau seandainya dia menghadirkan yakiniyah, tetap dianggap sebagai masyhurah. Tetap dianggap sebagai masyhurah atau musallama. Begitu juga kalau makbulah, kalau makomnya adalah makom khotabah, makom untuk mentargib nas, untuk melakukan sesuatu, kemudian menyampaikan sesuatu yang yakiniyah, maka saat itu min jihati kauniha makbulah, min jihati kauniha qabilatu an-nas, bahwa dia diterima oleh orang-orang, bukan dari segi dia adalah yakiniyah yang mana dia dikuatkan oleh dalil-dalil burhan misalnya. Tidak dari segi itunya. Begitu seterusnya. Itu jadi dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari tujuannya itu, dari makomnya. Ini tujuannya apa nih? Maka kita lihat isinya. Isinya perlu menyesuaikan bagaimana. Nah, sampai sini maka selesai tentang aqsamul hujjah bi'tibari ma daliha yang ada 5. Ini batas ini adalah batas yang sering disampaikan oleh para guru-guru kita dalam menyampaikan 5 sina'at ini, sina'at al-khams di makom atau di mustawa mubtadiin. Tapi nanti di mustawa yang berikutnya itu nanti akan menjelaskan lebih detail. Saya mubtadi cukup untuk memberikan gambaran. Kalau mau lebih tafsirnya silahkan. Kalau kalian pengen lebih tafsirnya silahkan baca syuruhnya. Kalian silahkan baca kitab-kitab yang lebih tebal. Tapi belum disarankan. Kenapa belum disarankan? Karena setiap sesuatu ada saatnya. Kalau kalian melakukan sesuatu secara terburu-buru, itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang kalian tidak menyadarinya bahwa itu salah. Kalau misalnya kalian terburu-buru membaca sesuatu yang bukan makomnya, kemudian kalian salah, kemudian kalian baca lagi, ternyata nikmat, ternyata pemahaman kalian salah, tanpa kalian sadari, oh ternyata nikmat, oh ternyata nikmat, oh ternyata nikmat, disambung-sambungkan, ternyata apa? Terjadi al-khoto'ul mutarakim. Jadi khoto' yang bertumpuk-tumpuk sehingga ketika mau dibenarkan, susah dibenarkannya. Karena mau balik lagi kebenarannya itu berdasarkan ini salah, tapi kan gini, ya itu salah, loh tapi kan gini, ya itu salah, loh tapi kan gini, lah itu salah. Gitu. Akhirnya terbangun pemahaman dia terbangun atas banyaknya kesalahan. Sehingga sabar, sehingga pahamnya di sini kemudian mencoba untuk sedikit demi sedikit bertahap untuk lebih paham, sampai kemudian membaca kitabnya para kibar yang dikhususkan untuk para orang-orang yang selesai mustawa muntahi. Nah, kalau mau istifadah untuk saat ini silakan baca syuruh-syuruh semisal ini, misal Ibrahim Bajuri, Hasyiah Bajuri atau pakai Hasyiah Sobban ala syarhi sulamnya Syekh Al-Albani. Nah, 2 kitab tersebut itu sangat membantu sekali dalam pembahasan dalam pembelajaran kita terhadap sulam. Nah, yang belum beli silahkan beli. Yang belum beli silahkan beli dan kalian selesaikan marhalah mantiq mubtadi ini dengan baik sehingga kemudian kalian bisa lanjut ke marhalah yang berikutnya sehingga nanti kalian tidak ngulang. Kalau sudah capek-capek kemudian akhirnya hilang, dan nanti kalian ngulang lagi sejak awal itu akan sakit hati. Kalau sakit hatinya itu terkalahkan oleh semangat kita akan lebih baik. Tapi kalau semangat kita yang kalah, kita justru akan berbalik arah. Justru nanti apa yang kita lakukan sudah kita gibahkan, sudah kita badalkan, semuanya akan bisa dikatakan sia-sia. Sia-sia versi seharusnya bagaimana? Karena seharusnya bisa lebih bagus, lebih jauh lagi kalau sejak awal dia fokus dan sampai. Tapi dia sia-sia dari segi walaupun secara hakikatnya dia tidak sia-sia banget gitu ya. Tapi secara tujuan yang bisa seharusnya lebih bagus, dia melakukan sesuatu yang sia-sia. Nah, itu khotobah. Bukan syiar, bukan. Gak bakal kepikiran. Apalagi satu-satu. Pokoknya saya tidak ada niat untuk tasyik kalian. Nah, justru keinginan saya adalah iqamatul burhan untuk izharul haq. Tapi ternyata kalian nggak mampu sehingga pakai jadal.
Ini campurannya apa maksudnya? Selawat. Hati-hati lah. Tadi siapa yang bilang? Berjenggot. Belum ada nggak? Luarnya susu ini atau Iya. Susu aman. susu apa? Susu bendera. Itu bendera, pantesan. Ada Indo-Indonya gitu. Iya. Apa? Ada Indo-Indonya gitu. Ada Indo-Indonya. Saya nggak ngabisin kok. Saya mau ngasih 2 hadiah. Siap satu. 2 saya selesai. Ih, ini bukan 2, ini 1. Ya nggak jadi. Ada tisu nggak? Udah persiapan kayaknya kok amannya hari ini nih. Coba dong videonya tunjukin. Beneran ya, Pak? Persiapan tisu. Karena menanggung waktu itu ya. Persiapan jauh-jauh hari dah. Sarannya paling peka. Sulit tahu. Yang ambilnya apa? Apa? Belum selesai. Kan burhan nanti. Ya. Dekat. Serifat tuh hanya kholis, murni. Visualnya kan visualnya yang makanan. Ini berarti cuma dikatakan dalam kiat. Apa itu? Taksim ini. Taksimnya ya dalam kias. Jadi ketika qadiyah itu berarti kita kayak Qadiyahnya tidak disebut sebagai burhan jatuh. jadi ketika di sini itu ada qadiyah apa? Ada qadiyah lain yang dibuang ya. Apa itu? Misalkan di apa? Contoh al-qamru yakutatan. Oh, itu dimasukkan dalam qadiyah. Makanya tadi saya katakan itu cukup untuk satu qadiyah saja dari syiar misalnya. Satunya misalnya yakiniyah, tetap itu syiar. Ini ada apa? Qadiyah yang Ada qadiyah yang dibuang. Nah, so. Nah, itu contoh dari qadiyahnya. Tapi syiarnya bukan itu, syiarnya nanti. Syiarnya ketika digabungkan dan tujuannya adalah ini satu nas al-inqibabiha. Kalau tujuannya adalah itu kemudian digabungkan dengan qadiyah apapun, Ya. maka menjadi syiar. kenapa redaksinya pakai qadiyah gitu? Apa? Ya, kan kias harus dari qadiyah lah. Enggak, maksudnya ketika cukup dengan satu qadiyah apa Di jemaah. Oh, iya. Untuk menyesuaikan keharusan kiasnya. Karena kiasnya tidak bisa dikatakan misalnya dia ta'alafa min qadiyatin. Kalau sudah dikatakan qadiyatin berarti satu qadiyah. Tapi dikatakan qadaya. La'allahu bi'tibari kathrati al-aqisahnya. ada takdir ya? Qadiyah fiha. Si Mashid sahih. Nah, fiha qadiyah mabnunah, fiha qadiyah maqbulah. Ahsan. Itu takwil yang bagus. Nah, min qadaya fiha qadiyah batilah syabiha bil haq. Bagus. Contoh dari yakiniyah nadoriyah itu gimana? Yakiniyah nadhariyah nanti akan kita jelaskan besok. Tapi kalau pengen sekarang misalnya. Misalnya al-ilahu wahidun. Yakin nggak? Yakin nggak? Pasti ragu loh. Yakin nggak? Al-ilahu wahidun. Pasti nggak? Yakin. Nggak semangat gitu. Oke. Berdasarkan his atau bukan? Melihat nggak? Berdasarkan awaliyat nggak? Akal tidak mungkin tidak mengatakan itu. Buktinya banyak orang mengatakan lebih dari satu dan bahkan ada yang mengatakan tidak ada. Kemudian berdasarkan tajribah atau tidak? Tidak. Tajribah apa menghasilkan bahwa Tuhan itu satu? Berikan hadis nanti akan kita jelaskan. Hadis itu cepatnya berpikir sehingga tidak dikatakan berpikir.
Nanti akan kita jelaskan. Kemudian berdasarkan wijdaniyah enggak, bahwa kita merasa ada Tuhan satu. Dia yakiniyah, natijahnya yang yakiniyah. Maka itu adalah qadiyah yakiniyah nazariyah. Jadi buat dalam burhan, semua hasil burhan adalah qadiyah yang yakiniyah nazariyah. Semua hasil burhan adalah qadiyah nazariyah, yakiniyah nazariyah. Walaupun qadiyah yakiniyah nazariyah bukan hanya hasil burhan saja. Karena terkadang isi dari burhan adalah itu. Tapi kalau hasil burhan artinya apa? Hasil dari qiyas. Kalau hasil dari qiyas, yang qiyasnya adalah isinya adalah yakiniyat, maka akan menghasilkan yakiniyat. Yakiniyat yang dihasilkan oleh yakiniyat lain, maka yakiniyat tersebut namanya adalah yakiniyah nazariyah. Pahami? Jadi contohnya itu banyak. Beliau tanya untuk menjelaskan kepada kalian. Ada pertanyaan yang membantu teman-teman yang lain? Iya. Padahal lagi kesusahan sendiri. Udah lagi kesusahan sendiri. Yang gak usah sombong gitu dong. Masalahnya terus gini Ustaz, apa tadi mikirnya yakinnya nadoriyah itu apa bisa dikatakan dalam perspektif yang lain itu menjadi madmunah gitu Ustaz? Bisa. Bisa ya gitu ya. Oh, berarti memang dalam sisi beberapa orang tertentu mengatakan ini madmunah gitu, tapi beberapa ini yakinnya gitu, cuman nadori gitu. Oh, Aturannya adalah harus yakiniyat, sehingga ketika seorang khosem misalnya, lah itu bukan yakiniyat, maka dituntut untuk membuktikan bahwa itu yakiniyat. Bagi saya misalnya itu adalah magnunah. Iya. Berarti itu khosemnya tadi dituntut untuk membuktikan bahwa itu yakiniyat. Jadi makomnya adalah itu harus yakiniyat. Terus yang tentang nakliyah sama akliyah tadi itu kan dikatakan sebenarnya yang terbagi 5 itu nakliyah juga gitu saja. Yang terbagi 5 itu. Tapi kalau misalnya percontohan kepada yang ke bawahnya, maksudnya Akliyah semua. akliyah semua. Yang nakliyahnya itu tadi. Nakliyahnya semua sholat wajibah lah. Enggak, maksudnya nakliyah ini terbagi 5 juga atau cuma di burhan doang gitu maksudnya. Oh, hujjah baik akliyah maupun nakliyah itu seperti ini. Gitu. Jadi tidak, kalian jangan gambarkan bahwa akliyah ada 5, nakliyah ada 5. Apapun hujjahnya itu ada 5 ini. Nakliyahnya Nakliyahnya ada. Nah, kalau kalian pengen mentafsil, tapi tafsil ini tidak yakni ka'annahu ghairu mufidnya. Saya melihat ghairu mufid ketika kalian mengatakan bahwa akliyah ada 5, dan yang nakliyah juga ada 5. Pokoknya hujjah apapun itu, hujjah nakliyah akliyah ada 5. Tanpa perlu ditasrih ada 10. Yang akliyah ada 5, yang nakliyah ada 5. Terus ntar ya kalau misalnya yang nakliyah safsatoh itu gimana jadi Ustaz? Apa itu? Nakliyah yang berarti dia seperti mempelintirkan dalil gitu Ustaz. Tidak mungkin safsato itu terdiri dari sesuatu yang benar, yang magnuna. Tidak. Misalnya safsato, kok dia terdiri dari yang misalnya yang shadiqah. Lah, safsato tidak terdiri dari yang shadiqah. Safsato adalah terdiri dari yang batilah. Jadi kalau misalnya ada sebuah qiyas, kemudian di situ ada zonnya, misalnya sholatu wajibah. Zonnya adalah sholatu wajibah. Sholatul witri mandubah. Jangan sholatu wajibah, nanti dipahami sholat fardu itu adalah zon. Nah, pahami misalnya sholat witir mandub adalah mandubah adalah zon misalnya. Itu adalah titik di mana qadiyahnya adalah qadiyah yang magnunah. Tapi dalam safsato tidak mungkin terdiri dari magnunah dan magnunah. Pasti ada salah satu di antaranya yang batilah. Itu pasti.
Sehingga kemudian berarti bagaimana dong yang nakliyah tapi safsatoh, yaitu satunya adalah as-sholatu wajibah misalnya, atau sholat witir mandubah, satunya adalah sisi yang safsatohnya, sisi batilahnya. Maka itu adalah contoh safsatoh yang nakliyah, hujjah nakliyah yang disitu ternyata terjadi safsatoh. Ya safsatoh. Berarti sama dengan dikatakan mempelintirkan dalil gitu. Bisa mempelintirkan dalil. Bisa, bagus. Mempelintirkan dalil. Bermain kata. Bermain retorika. Nah, retorika itu nanti lebih banyak dipakai dalam khotbah. Walaupun dipakai juga dalam safsatoh. Nah, kalau kalian lihat Syifa misalnya, Syifa. Nanti ada judul namanya retoriko. Iya, retorika. Itu sejak tahun sekian Ibnu Sina sudah ada kata-kata retorika ini. Bukan contoh. Saya lagi membawa apa ya? Saya lagi membawa kalian kepada tasbih apa coba? Jadi ragu-ragu. Nah, tadi apa? Mau tanya apa? Banyak tadi yang tanya. Kan kita wakil mereka. Terus ini 5 mungkin dari yang 5 ini safsatoh kita bisa tahu kalau ada yang salah itu berarti safsatoh. Kalau yang 4 ini kita bisa tahu derajat orang yang di depan sama kita gimana? Misalkan Yang keempat. Yang 4 kita bisa tahu itu masuk derajat yang mana, itu bagaimana? Kitanya tidak ada kewajiban untuk mentahlil setiap dalil. Ya. Kitanya tidak ada kewajiban untuk mentahlil setiap dalil. Tapi kita perlu tahu kapan kita menkhitabi orang awam, maksudnya jumhur, maksudnya banyak orang. Kalau menkhitabi banyak orang, maka kita jangan terlalu keras kepada diri kita untuk menyampaikan yang yakiniyat. Tidak dibutuhkan. Misalnya kalau yang khitbah isinya dalil-dalil akli, nggak perlu. Khitbah itu hadis ini maksudnya ini, hadis ini maksudnya ini, ayat ini maksudnya itu. Khitbah untuk membawa orang kepada sesuatu. Kita perlu mengetahuinya. Kemudian ketika kita dalam makom izharul haq misalnya, kita lagi bicara, ini gimana, atau kita sedang mencari sendiri, ini gimana ya. Maka kita tidak dituntut untuk mengetahui bahwa itu adalah burhannya, tidak. Tapi karena kita harus benar, ada cara-caranya, maka kita harus melakukan dalam syiar, dalam safsatoh, dalam praktek nantinya. Semisal kita lagi menghadapi sesuatu, kita misalnya melihat dia tujuannya adalah ini, tujuannya adalah ini, maka kita bisa mengkategorikannya, walaupun itu bukan sesuatu yang harus, bukan sesuatu yang kemudian dia lagi semua dalil semuanya ditahlil, semuanya menjadi kata-kata setiap kita bicara jadi seperti itu, tidak. Tapi dalam beberapa hal kita membutuhkan untuk tahu, kita butuh untuk tahu, oh ternyata dia lagi melakukan safsatoh, sehingga saya harus menangkisnya misalnya. Diketahuinya dari mana? Diketahuinya dari makomnya. Makomnya diketahui dari mana? Dari zahirnya. Kita lagi apa nih misalnya? Kita lagi pengen mencari kebenaran. Oh berarti kita lagi makomnya apa? Makom harus burhan. Kita lagi ingin mencari kebenaran. Kemudian kita lagi debat. Ini kok saya sudah katakan gini, kok dia malah melintir gini, kok malah dia gini. Dia nggak mau ngaku kebenaran. Berarti jadal ini. Dia dikatakan gini, tapi dia berbalik lagi akhir ini. Kemudian kita dengerin ceramah Ustaz Abdul Somad misalnya. Ceramahnya gitu. Cukup. Beliau nggak dituntut untuk menyampaikan dalil-dalil akli, kemudian ada dalil tamanu, ada dalil tawafuk untuk mengisbat bahwa Allah itu wahid. Ada 3 kemungkinan. Itu tidak dituntut. Justru Ustaz Abdul Somad itu banyak pendengarnya karena khitbah beliau adalah khitbah. Karena khutbah beliau adalah khutbah. Karena yang beliau sampaikan adalah maudhu'at. Kalau seandainya beliau menyampaikan yakiniyat, beliau akan sepi.
Ya kayak dars-dars talaki gini, dars-dars ngaji-ngaji itu ada isinya apa? Isinya adalah yakiniyat. Kenapa? Makomil burhan. Kenapa? Karena ilmu itu harus yakin di sana. Kecuali satu, kecuali ilmu fikih. Semua ilmu dituntut untuk yakiniyat, kecuali satu, fikih. Itu semua ilmu harus ada. Makanya masalah ilmu adalah ibarat majmu' masail gitu ya. Masalah itu apa? Masalah adalah matlubun khabariyun yubarhanu alaihi fil ilm. Yubarhanu alaihi fil ilm. Harus ada burhannya, harus ada dalil-dalil yang yakiniyatnya. Nah, misalnya apa yakiniyat itu? Misalnya tajribah. Misalnya apa yakiniyat nanti akan kita jelaskan. Nah, kalau gini sebagian yang mutasyadid mengatakan rujuk mubasyarah ila Quran itu bisa sah-sah enggak? gimana? Misalnya orang bilang ayo kita keluar itu kan bisa kita bilang itu sah-sah. Itu khotobah yang salah. Itu khotobah yang salah. Kan orang misalnya salafi mengajak ayo Quran Sunnah aja, ayo gini. Dia nggak ada niat untuk tasykik. Dia nggak ada niat, artinya berarti makomnya bukan tasykik, berarti dia tidak melakukan safsafah. Gitu. Cuma dia salah, ajakannya dia salah. Ada kiasnya yang salah. Itu yang harus dibenahi. Jadi lihat dari tujuannya, lihat makomnya. Nah, itu ditanbih oleh Syekh Sam bahwa untuk mengembalikan ini bagian mana lihat makomnya, lihat tujuannya, lagi apa? Lagi bahrul haqqah, lagi ingin qahar khasankah, lagi ingin mengajak orangkah, mengajak sampai terjadi dzonkah, atau mengajak cukup terjadi takhayul sajakah, atau ingin mentasykik orang. Nah, lihat tujuannya. Nah, saya sekarang terakhir pengen tanya, udah dibungkus soalnya. Muhayyad beri pertanyaan. Kasih pertanyaan. Saya lihat laki-laki dulu atau perempuan dulu yang angkat tangan. Yang umum maksudnya Apa aja dari awal sampai akhir. ini sih kemarin yang apa? Yang iskalnya berat. Kenapa? Tanyanya yang Muhayyad tahu jawabannya ya. Iya. Ternyata Iya. saya beneran tanya loh. Ini Ustaz. Kenapa apa namanya? Yang ini nih kode ya yang syartiyah munfasilah itu kan ada yang manu jam'in, ada yang manu jam'in wa khuluin, ada yang manu wa khuluin. Kok urutannya gitu? Hah? Boleh. Terus kenapa yang mani jam'in wa khuluin itu dinamakan hakiki dan akhos? Pertanyaannya loh. Itu kemarin soalnya termasuk yang berat ketika menjelaskan itu. Iya udah. Nah, siapa yang bisa jelasin? Kenapa namanya akhos? Kenapa namanya hakiki? Pertanyaannya bikin murojaah. Kan umum Ustaz. Coba nanti kalau kurang Oke. Saya batasi kalau benarnya sudah sampai 70 maka benar. bisa yang pertama kenapa disebut karena dia mandi dan khuluin sama Apa? Kenapa disebut apa tadi? hakiki Karena disebut hakiki karena dia itu benar-benar mandi jamin dan khuluin. terus Dan disebut akhas karena nanti kita lihat dalam tarif itu kan dalam apa mani jamin khulu mani jamin tadi khulu tadi tarifnya itu. Nah ketika kita lihat dia am dari akhasnya kita lihat bahwasanya mani jamin dan khulu ini yang lain. Itu. berapa persen? Yang jujur, nggak usah malu. Ya bang mau duluan nanti. Berapa ya? Kayaknya 65 kan. Pengen banget 65. Biar sakit dikit gitu. Ngaco. Soalnya Tadi mau angkat. Coba Leli. Dikatain salah. Cuma nyari yang lain aja.